denger doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang nggak paham yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Yes. Saya terangkan itu lebih lanjut. Sekarang saya lanjut ya. Lahan-lahan aja. Sesuatu disebut sebagai identitas karena direkognisi. Dalam politik, identitas itu timbul karena direkognisi. Supaya kita selamat dari kedunguan yang menganggap identitas itu final. Enggak. Identitas itu ada kalau orangnya final. Artinya udah, nah Pak Jokowi nggak ada di situ. Pak Jokowi nggak tahu masa lalu, nggak tahu masa depan. Coba kita fair, coba tanya Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi tahu tentang yang diterangkan oleh Fakhri? Nol. Apa yang diterangkan Egy itu tentang masa depan, harapan. Rock ini memang sok tahu benar-benar. Saya tahu semua memang. Karena itu saya terangkan. Kan tadi kita berupaya untuk mendengar. Lama-lama oligarki intelektual juga dia. Ini apa relevansinya nih saudara? Lanjut. Oke, lanjut sekarang ya. Saya ambil sekarang bagian yang oke, kita bicara masa depan sekarang. Kita ingin masa depan kita dihasilkan oleh pemilu yang bermutu, right? Oke. Pak Jokowi juga bilang begitu, pemilu mesti bermutu tuh. Bagaimana pemilu itu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye. Itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner. Di mana konsep visioner itu dimungkinkan dihasilkan? Di universitas, dalam pertengkaran di kampus. Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu ada gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik. Lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada. Satu poin ya. Poin kedua, seorang tidak cukup dia punya intelektualitas, dia juga punya moralitas itu. Di mana bagian itu diuji? Ya di rumah ibadah. Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi Pak Jokowi mau bilang pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas. Cukup elektabilitas. Nah, itu urusannya Kodari. Survei aja. Jadi kita mensurvei sesuatu yang pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil moral clarity. Karena di tempat di mana pertengkaran pikiran harusnya diwujudkan, justru dilarang, yaitu kampus. Di tempat di mana moralitas diuji, justru dilarang, yaitu masjid, gereja, rumah ibadah. Di mana otaknya? Jadi dari awal kita tahu bahwa pemilu pasti nggak bermutu. Poin terakhir. 75 hari kampanye. Salah. 4,5 hari kampanyenya. 17 partai ingin membuktikan visinya itu masuk akal. Selama 70 hari. 70 bagi 17, 4,5 hari. Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari? Yang diharapkan adalah amplop. Rakyat nunggu amplop. Jadi pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya. Nah, karena itu saya anggap bahwa ini refleksi kita supaya kita nggak sekedar ditipu oleh juru bicara yang disewa oleh istana untuk membodohi kita. Ini forum kejujuran gitu. Saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya partai, gue nggak dukung siapa-siapa. Tapi gue dukung, saya ingin dukung orang yang berpikir. Peristiwa ini diterangkan oleh Amartya Sen di dalam bukunya, dan kita ingat bagaimana kita memahami sesuatu yang kita sebut politik identitas. Tokoh ini, dia udah 3 hari ada di dalam rumahnya bersama istrinya dan seorang bayi. Keluarga Muslim, warga negara India.
Dia nggak bisa keluar rumah karena dikepung oleh radikal Hindu. Bayangkan situasi itu. Dia miskin. Padahal bayinya perlu susu. Lalu dia ambil risiko. Dia keluar rumah. Dia diuber oleh mayoritas Hindu. Lari ke sebuah rumah tetangga. Berupaya diselamatkan oleh tuan rumah. Tapi dia tewas oleh massa yang brutal dari radikal Hindu itu. Dia tewas di situ. Pertanyaan saya, dia tewas karena Muslim atau tewas karena miskin? Dari. Kamu kan anak bimbing, jadi saya lagi uji. Dia tewas karena Muslim atau karena dia tewas karena miskin? Saya enggak. Ya, sebagai apa? Yes. Tapi kita mesti terangkan. Kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia keluar rumah. Kulkasnya penuh. Bahkan dia bisa pakai private jetnya untuk beli Nggak bisa bang, susu pakai helikopter bang. Ya, Kalau private jet nggak bisa, pakai helikopter bisa naik ke atas. dia itu orang kaya, lebih kaya dari lo gitu. Jadi lo nggak usah bayangin apa-apa gitu kan. Saya yakin sekarang saya lebih kaya daripada abang. Itu nanti dibuktikan di KPK. Saya ulangi poin itu ya, ini serius nih. Karena status sosialnya miskin, dia ambil resiko. Dia mati karena dia miskin. Bukan karena agama, dia mati. Memang orang sebut itu urusan agama. Tapi kalau dia minoritas dan kaya, dia selamat. Indonesia juga begitu. 98 banyak minoritas yang kaya selamat kabur dari kerusuhan 98. Jadi ada variabel lain di situ. Bukan sekedar variabel ras segala macam, ada variabel kelas di situ. Itu poin pertama. Poin kedua, saya dengar tadi Pak Jokowi bicara tuh bahaya. Bahaya. Kita bisa bayangkan dulu bahayanya dulu ya. Tapi kemudian beliau tambahkan, kita akan ada orang yang memanfaatkan itu. Ini udah insinuasi. Siapa yang akan memanfaatkan? Tentara. Kartosuwiryo. Aidit. Siapa? Jadi istilah itu aja udah menimbulkan kecemasan. Siapa? Cina, Amerika. Jadi Pak Jokowi bicara sebagai politisi di situ, bukan sebagai negarawan, kendati itu forum negara. Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga nggak tahu tuh apa tuh. Akan diporak-porandakan, akan ada yang menyusup segala macam. Siapa? Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Jokowi, mending jangan lihat ILC, kan Anda akan gugup untuk melihat bahwa konsepnya macam-macam di sini. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Kata identitas dipakai Pak Jokowi. Kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas tuh? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari. Apa identitas tiga periode? Pasti begitu. Jadi soal itu yang gagal kita bicarakan. Pak Jokowi dengar doang politik identitas. Di dalam kepalanya Islam, selesai.